3, 2, 1. Halo Sobat Gemercik, selamat datang di Dialog Gemercik Season 4. Masih tetap sama aku, Ica dan juga Dila. Halo Dila. Nah, seminggu itu cepet banget ya Dil berlalu dan gak kerasa gitu ya. Kita harus take lagi podcast di minggu ini gitu ya. Nah, semua ini demi untuk menemani teman-teman Sobat Gemercik Iya. semua, gitu. Dan seperti biasa sih, kita nggak cuma berdua aja Dil. Kita pastinya mengajak kawan kita untuk ngobrol bareng berdiskusi. gitu Iya ya. betul. Nah, kira-kira siapa ya yang akan menjadi bintang tamu kita Siapa kali nih? ini? Mau ngasih kisi-kisi nggak teh? Oke, dia ini abang. Abang. Suara abang ya. Iya. Dia juga latar belakangnya sebagai wartawan. Waduh. Coba deh Dil. Kita gitu ya. Coba deh kenalin Dil. Oke, sekarang di sini nih kita sudah bersama dengan Bang Adeng Bustomi. Hai Bang Adeng. Halo. Ya, Bang Adeng ini adalah seorang wartawan dari WD Antara ya, Bang? Iya. Iya, mungkin Bang Adeng mau kenalan nih sama Sobat Gemercik semua. Kenalin, nama saya Adeng Bustomi. Saya sebagai pewarta foto kantor berita Antara, meliputi wilayah Priangan Timur, termasuk Tasik sama sampai Pangandaran lah. Tapi banyaknya sih konsen lebih ke Tasik gitulah, ya standby-nya gitu. Oke. Nah, biasanya dia karena kita kedatangannya dari seorang wartawan gitu ya. Kita mau sharing-sharing tentang liputan di kala pandemi kan ya. Biasanya kan liputan biasa itu udah normal kayak gitu. Nah, gimana sih kalau liputan secara atau pada masa pandemi gitu ya? Iya, Kita tanya-tanya langsung. Pandemi ini apa ya, secara tidak langsung kayak menjungkir balikan kehidupan Betul. kita gitu ya, termasuk kegiatan peliputan ini. Nah, gimana sih Bang perbedaan antara masa sebelum pandemi dan saat pandemi, dan apakah perbedaan itu ada kendalanya atau gimana? Kesulitan yang dihadapi. Jadi semenjak virus corona itu muncul Maret pada 2020 gitu ya. Kemarin ya Bang ya. Iya. Jadi sebenarnya pas awal kasus pertama itu di Jakarta sebenarnya. Iya. Begitu di Jakarta kantor itu sebenarnya menugaskan lah. Tetap kita harus memberikan informasi pada publik. Maupun itu pandemi maupun itu lagi karena itu kan sebagai informasi kepada publik bahwa seperti apa sih pandemi, seperti apa sih COVID-19 gitu kan. Pas awal itu Jakarta sudah dikepung pandemi. Nah, disitulah kita sebenarnya kena imbasnya sebenarnya. Daerah itu semua keseluruhan Indonesia, fotografer yang di seluruh Indonesia kena dampak, terutama saat lockdown Jakarta. Iya betul. Ya, ketika itu lockdown sebenarnya nggak bisa kemana-mana. Terus kantor itu kan harus ada standar liputan. Jadi tidak serta-merta kita harus keluar seenaknya, enggak. Jadi secara ini dipantau gitu, dipantau. Bahkan waktu itu sempat 2 minggu kita diam di rumah, stay di rumah. Gak ngapa-ngapain tuh Bang, atau WFH gitu ngerjain berita secara online. Nah, sebenarnya dalam 2 minggu itu kita sering diskusi sama teman-teman di kantor gitu. Ya, teman-teman kantor, teman-teman di lapangan gitu. Ya, setidaknya say hi gitu lah. Iya Bang. Say hi gitu. Nah, dari situ kan 2 minggu kan emang cukup lama gitu ya. Boring ya Bang ya? Boring. sangat boring ketika itu 2 minggu. Sedangkan kan kita tiap hari kan selalu dikejar dengan momen yang berbentuk visual gitu. Jadi harus langsung ke lapangan gitu. Nah, semenjak pas 2 minggu itu kita diam di rumah nunggu keputusan dari kantor. Apakah ini bisa liputan atau tidak gitu. Pada akhirnya kan tetap kantor berita tetap harus berjalan gitu. Terus ya Bang ya. Nggak boleh berhenti. Iya. Nah, dari situ akhirnya
kantor menerapkan pada waktu itu kantor itu memberikan semacam protokol kesehatan lah, alat protokol kesehatan dari Hamzat kayak gitu, terus sarung tangan, terus hand sanitizer, terus masker gitu. Nah dari situ sudah dikirim dari kantor dari Jakarta, baru bisa dilepaskan untuk keluar. Nah itu pun nggak seenaknya gitu liputan tiap hari. Iya, ada aturan. Iya, sangat ribet. Jadi ada aturan di mana ketika besok akan liputan kita harus ada listing dulu. Apa nih? Jadi kita dipilih dulu si liputannya. Jadi misal dipilihnya sama abang sendiri atau sama kantor? Kita ngajuin. Kita ngajuin kira-kira kalaupun misalkan ada berkerumun itu dilarang. Dilarang sama kantor. Jangan diambil. Itu membahayakan diri kita. Baik di keluarga gitu. Karena kan mungkin kenapa kantor mempunyai standar seperti itu? Karena ya mungkin perusahaan itu tidak mau karyawannya nggak inilah istilahnya, karena kan kenapa ketika misalkan satu karyawan kena COVID itu, nah itu akan repot gitu. Iya benar jalan ya. Jadi kos perusahaan yang dia keluarkan itu akan lebih bengkak gitu gitu. Kayak hati-hati banget gitu. Iya. Nah, kalau suka dukanya nih Bang, liputan di kala pandemi ini apa sih Bang? Di suka duka sebenarnya gini, jadi sebenarnya di saat pandemi ini sektor kehidupan di kita itu sebenarnya disebut mati enggak gitu ya. Disebut mati enggak. Nah, itu bisa saja. Nah, jadi ketika aku kan kadang sering konsen di sebuah publik, misalkan UMKM lah kayak gitu ya. Aku coba setiap hari nyari UMKM untuk mengabarkan gimana sih pandemi ini gitu, apakah kondisinya gimana. Ternyata si UMKM itu tidak serta-merta menerima kita. Karena kan kita kalau di Jakarta mungkin sudah terbiasa dengan peralatan protokol kesehatan ya. Tapi di saat kita ke lapangan, terjun ke lapangan, ketemu masyarakat, nah akhirnya dia ngira bahwa kita yang positif gitu. Jadi serba salah gitu. Kang, jangan dulu lah. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Nah, aku coba mengedukasi ke teman jadi Bu, saya emang standarnya seperti ini. Bahkan ketika motret beres ya langsung pulang gitu, nggak harus nongkrong kemana-mana. Kan biasanya kita kalau udah liputan ngirim barang sama teman-teman di lapangan. Sekarang tidak gitu. Langsung pulang gitu karena di tracking sama kantor gitu. Berarti dari berapa jam di luar gitu di tracking juga? Iya, di tracking. Jadi sekarang kita beres motret paling lama sebenarnya saat ini ya, paling lama itu sebenarnya 1 jam tuh udah paling lama sebenarnya. Jadi harus udah gitu harus laporan langsung ke kantor udah 1 jam itu. Terus pada waktu itu kan nah yang sebenarnya yang seru itu ketika undang-undang cipta kerja itu akan dibentukkan itu. Wah, sebenarnya banyak aksi ya. Banyak aksi kan kalau kotak aksinya. Iya. Di saat itu kan momen itu kan bener lah tiap hari kan, hampir tiap hari. Nah, saya coba komunikasi sama kantor, khususnya sama Korda lah, koordinator daerah. Nih, Bang, ini harusnya seperti apa kalau menyikapi isu cipta kerja ini? Masa kita nggak diberitahukan gitu kan ke publik gitu. Ya, kamu atur aja sebisa-bisa mungkin, kamu jangan sampai merapat pada orang yang berkerumun. Iya, pokoknya kan kalau motret kan yang paling susah itu ketika memakai masker Viewfinder kan ngembun tuh. Berpengaruh juga kan? Iya, berpengaruh. Jadi saya coba kan waktu itu pas cipta kerja rame di dewan itu langsung ricu lah istilahnya ricu. Nah itu kan
harus pakai masker gitu kan. Iya. Berembun. Iya, pas saya coba motret udah hampir 1 giga lah motret, pas aku lihat di MacBook, wah ngeblur semua. Terus gimana Bang? Gonok sebenarnya. Ada kayak Asli. strip gitu ya, Bang? Iya, gonok karena kan momen itu kan nggak bisa diulang Iya, gitu. bener Bang. Gitu. Golden moment. Iya, makanya sulit lah. Nah, itulah yang bisa yang sebenarnya yang banyak pelajaran yang kita ambil di dalam pandemi ini sebenarnya. Jadi ketimpangan masyarakat kelihatan gitu dibanding sebelum pandemi. Kenapa? Saya pernah motret ketika pemerintah menganjurkan sekolah, Iya. menganjurkan sekolah Iya. secara daring itu. Iya. Wah, ternyata Iya. daerah tertinggal itu bukan hanya di Papua saja gitu. Oh gitu Bang? Bukan. Oh emang Di kita pun ada sebenarnya. di daerah mana? Di kita masih ada. Di Ciamis, Oh. di Cipatujah. Kenapa? Jadi dia emang kesulitan waktu itu pernah saya liputan gitu ya, karena untungnya di saat pandemi ini saya nggak terlalu fokus di kota karena kota zona merah, dan akhirnya saya coba memilih ke desa-desa terpencil gitu. Iya. Nah, apa sih permasalahan di Yang ada di desa? desa Iya, itu. terutama waktu itu ngambil segi pendidikan lah. Oh iya. Nah, di saat pendidikan itu ternyata kelihatan ketimpangannya. Kenapa? Kan kalau di kota kan sinyal mau GSM manapun masih kuat Masih gitu bisa, ya. masih bisa Iya, akses apapun, iya. Bang. WiFi pun sama kan di berbagai titik tersedia gitu kan. Kalau di desa tuh beda lagi Bang. wah luar biasa. Jadi ada satu desa di Ciamis lah tempatnya, di Ciamis yang dia Lagi jamaah sekali sama pemerintah tuh Bang. Nah, justru itu makanya sebenarnya bagusnya itu ketika satu kampung itu bener mau GSM manapun tetap nggak ada tuh sinyal. Oh gitu Bang. Bahkan si siswa itu dia kan orang-orang terpencil, desa terpencil itu iya. tidak semuanya memiliki HP. Iya betul Bang, Gitu. betul. Kayak kasihan aja Bang, sekarang tuh kayak mereka tuh dipaksa buat harus ada HP gitu Bang. Benar. Nah dari situ sebenarnya ada teman sekolah SMA yang harus diwajibkan untuk sekolah daring. Iya. Nah jadi lucunya itu si siswa itu ngerjain soal itu di pos ronda. Bayangkan ya. Di pos ronda. Iya. Dan Jadi, jauh dari rumah ya. jauh. Jadi gini. Itu bareng-bareng Bang. Bareng-bareng. Jadi ada 1 atau 3 orang lah yang ngerjain soal, terus yang satunya megang HP di atas rondanya gitu. Jadi ketika melangkah udah nggak ada sinyal tuh. Jadi cuma 1 titik doang gitu. Kasihan banget ya Bang, apalagi kalau misalnya ulangan terus di waktu itu gimana Bang? Nah, itu makanya. Makanya dari itu sebenarnya kebutuhan informasi dan publik sebenarnya harus kita kasih tahu gitu ke publik bahwa ada bukan hanya di Papua ataupun di Kalimantan dan sebagainya gitu. Tapi daerah sekitar kita juga Ya, masih di Pulau ada. Jawa pun Iya. masih ada. Nah, itulah ketimpangan. Terus yang lucunya ketika di suatu daerah pun sama di Kabupaten Tasik gitu ya. Ketika membicarakan COVID-19 itu apa sih? Malah nggak tahu gitu. Nah, itu. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena yaitu informasi yang mereka dapat tidak tersampaikan gitu. Mungkin nggak ada TV mungkin di sana Bang. Mungkin bisa saja gitu. jadi. Cuman kan orang-orang desa terpencil kan ya Gimana ya Bang? kurang istilahnya Iya. kasihan lah gitu. Nah, itu yang sangat miris gitu di saat kondisi pandemi ini. Ya dari hikmahnya ini bisa kita ambil bahwa sebenarnya pemerintah itu hadir gitu. Kan sementara ini kan pemerintah itu hadir itu ketika ada pandemi kan. Betul Bang. Semua Lihat, masyarakat Bang. semua masyarakat itu memberikan bantuan dan sebagainya gitulah. Nah, itu. Tapi sebelumnya itu tidak merata gitu. Gitu. Nah, itulah. Nah, terus ada semacam gairah buat UMKM gitu ya, Mulai Kota merosot Tasik. kali ya, Bang?
Wah, sangat sebenarnya, sangat merosot. Pandemi ini. Tapi sisi lain ada UMKM yang maju, iya. Kayaknya berbasis online gitu ya Bang. Nah itu berbasis online. Sebenarnya apa ya, pemerintah di tahun 2002 kan menargetkan infrastruktur khusus jaringan itu udah 5G ya. 5G. Nah iya itu kan gitu. Nah Bang, ngomong-ngomong tentang liputan lagi nih Bang, pernah nggak sih Bang ngerasa, aduh aku takut banget nih liputan saat pandemi, takut terkena, pernah nggak sih Bang ada perasaan kayak gitu? Iya, apalagi kan pas yang misalnya banyak aksi itu kan, kita harus dilema nih antara kesana kan pergi, ada nggak sih perasaan takut banget kayak gitu? Sangat. Oh gitu. Sangat benar, sangat. Kenapa saya bilang sangat? Karena COVID-19 itu benar-benar ada gitu. Iya. Udahlah, nggak usah ngobrolin soal konspirasi dan sebagainya gitu, nggak usah lah. Yuk kita bareng-bareng gitu bahwa COVID-19 ini ada gitu. Dan tidak terlihat, emang tidak terlihat gitu. Tapi kan setidaknya kita mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi sebenarnya rasa takut itu ketika kita keluar dari rumah dan kita masuk lagi ke dalam rumah. Ya, takut membawa virus keluarga. Nah itu yang sangat sulit. Pas waktu pertama apalagi kan, begitu keluar. Saya jadi di rumah itu, di depan rumah itu sudah menyediakan kayak ember. Buat tempat cuci tangan. Jadi ketika masuk keluar tuh sebelum keluar tuh jaket, baju sudah udah ke kamar mandi, langsung mandi gitu. Jadi nggak biasanya nggak gitu langsung mandi. Iya, langsung masuk. Sekarang mah ngeri gitu. Capek juga ya Bang ya, capek sendiri. Sangat capek benar. Iya benar. Mengenai ini juga nih Bang, mengingat di Tasikmalaya sendiri gitu ya, semakin hari pertambahan kasus konfirmasi positifnya itu masih bertambah gitu. Apalagi baru-baru ini ada klaster baru yang dari pesantren itu kan ya Bang. Sampai 300 ya Dil ya? Iya, 300 kurang lebih lah, ada lebih dari 300. Iya betul Bang. Nah, itu menurut Bang Aden nih, gimana kondisi Kota Tasikmalaya ini di masa pandemi ini menurut Bang Aden? Sebenarnya sih ini kan sudah sampai 1 tahun lah. Sebenarnya Kota Tasik itu seharusnya bisa menangani sebenarnya. Kita jangan kita jangan selalu menilai itu dari angka gitu kan, jumlah gitu kan, jumlah ataupun kematian. Sudahlah, jangan berdebatkan itu. Tapi yuk kita bareng-bareng koreksi apa nih yang harus kita lakukan. Khususnya kan pemerintah itu harus membenahi. Ya jangan sampai taruh katalah misalkan ketika anggaran di pusat itu turun gitu kan, barulah ditangani gitu. Jangan sampai gitulah. Gitu ya Bang ya? Iya, jadi kan seharusnya pemerintah ada untuk menangani ini gitu. Maupun misalkan rata-rata kan masyarakat di daerah kita itu, apalagi di Cikurbuk kalau lihat itu sudah tidak percaya dengan adanya COVID. Artinya kan kurangnya sosialisasi gitu kan. Udah kayak nggak acuh gitu Bang sama. Nah, iya. Kayak nggak peduli. Kebanyakan tuh kalau pedagang kan suka nih ke Cikurubuk nih Bang. Kayak nggak kenal aja sama COVID gitu. Kayak nggak pakai masker, udah aja kayak biasa, nggak ada COVID gitu Bang. Iya. Nah makanya kan, nah itulah kurangnya kan sebenarnya di kita itu terlalu disuguhkan dengan isu-isu yang beredar hoak lah. Jadi kan tidak seimbang. Wajar sebenarnya. Wajar ketika informasi yang didapat kepada masyarakat itu berbentuk hoak gitu. Kok wajar sih Bang? Iya, karena kenapa? Karena mungkin ya media kita kan ya istilahnya susah
untuk mendapatkan informasi karena ada COVID-19 ini. Jadi kan nggak seenaknya kita. Jadi nggak seenaknya. Terus kan rata-rata kan kita ini selalu disuguhkan dengan isu-isu yang menyeramkan gitu kan, kematian dan sebagainya. Tidak ada memberitakan suatu harapan gitu. Iya benar Bang, itu yang enggak Awal-awal tuh kayak takut banget gitu ya. Pesimis duluan Bang, enggak ada harapan kayaknya. Aduh, nanti 2021 kayaknya masih ada, enggak ada harapan sama sekali untuk bangkit gitu Bang. Iya makanya. Iya benar. Nah, Bang, kita kan tahu ya bahwa pemerintah tuh udah berusaha lah untuk menekan angka positif COVID-19 atau misalnya menekan kasus COVID-19 gitu ya. Nah, kan kayak misalnya pemerintah menerbitkan apa ya? PSBB, kebijakan PSBB, terus AKB, yang terakhir PPKM kayak gitu, Bang. Nah, menurut Abang sendiri nih, apakah udah cukup baik gitu penanganan yang diberikan oleh pemerintah itu sendiri? Nah, sebenarnya balik lagi ya soal PSBB dan PPKM gitu ya. Sebenarnya ditanganinya itu sebenarnya harus dari awal sebenarnya. Udah terlanjur sebenarnya udah terlambat lah, kita terlambat dengan adanya pemberlakuan itulah. Nah, artinya kenapa? Kan kita sebenarnya ketika rapid test itu sama swab itu kan datang di bulan 4 yang nggak salah. bulan 3 bulan 4-an lah waktu 2020 itu kan. Seharusnya kan ketika satu masyarakat ataupun satu lingkungan itu menyediakan hasil swab itu, sebenarnya jangan dulu istilahnya harus di lockdown lah. Di lockdown gitu. Jadi ya lockdown secara mikro lah, istilah kata RT lah, tingkat RT misalkan. Terkena misalkan satu kampung gitu. Udah di swab semua, jangan dulu keluar sebelum hasilnya keluar gitu. Di kita kan ketika di swab udah aja kayak asal udah aja gitu. Iya kan? Nunggu aja hasilnya berapa hari. Bener kan? Baru udah tahu udah. Bener, ketika semacam misalkan tempat beribadah ditutup gitu ya. Tempat beribadah ditutup, terus mall dibuka ataupun tempat sekolah ditutup. Sebenarnya ginilah. Nah, itu yang jadi perdebatan sampai sekarang sebenarnya. Nah, ini ketika pariwisata dibuka, sebenarnya kita tuh terlalu lucu benar, terlalu lucu karena mengenyot ekonomi gitu. Mengenyot ekonomi. Kalau di luar Indonesia mungkin sehatkan dulu nih masyarakat, baru ekonomi ngobrolnya gitu. Jadi kan ini kan bebarengan. Iya, bebarengan. Harusnya kan sehatkan dulu masyarakat, ingatkan atau istilahnya kekang lah masyarakat. Yuk kita istilahnya lockdown itu kan cuman 2 minggu misalkan, 2 minggu. Udah 2 minggu diam aja di rumah gitu kan, sampai ini tuntas gitu. Itu kan dari situ nanti ekonomi barulah muncul gitu kan. Tapi mungkin karena pemerintah takut gak bisa ngebiayain kali Bang. Nah itulah. Jadi kan salahnya juga masyarakat itu kan selalu disuguhkan dengan bantuan-bantuan. Betul. Bansos ya. Nah, jadi kan ginilah. Sebenarnya ketika pandemi COVID-19 itu datang ke Indonesia itu sebenarnya harapan masyarakat itu pengen di swab ataupun di rapid test. Bukan pengen bukan pengen nerima bansos gitu. Jangan dulu lah kalau ke situ. Karena kenapa? Kan APBN kita kan sebatas lah, terbatas gitu kan. Dan sekarang utang makin banyak Bang. Iya itu ya kan. Makanya kan seharusnya kan fokus dulu gitu. Saya mah pengen di swab dulu gitu. Barulah beraktivitas. Ketika udah ada hasilnya kan baru. Kita kan terus ya itu karena ya antara emang lah berbicara soal masyarakat miskin, kaya, yang kaya makin kaya gitu, yang miskin makin miskin, kayak lagu ya gitu. Iya, emang bener gitu kan, emang bener. Tapi kan regulasi pemerintah daerah itu sebenarnya disebut regulasinya bobrok lah, istilah kata regulasi. Jadi contoh ketika
bansos non tunai hadir gitu kan, para pengusaha kan sangat diuntungkan, pengadaan makanan dan sebagainya, iya kan, gitu kan. Ketika pas datang COVID-19, si masker nggak ada, kosong kan. Iya betul, iya, sampai Iya. 100.000 bang. Iya, Itu kakak kan tinggal di Jakarta bang, sampai 500.000 beli masker doang bang. Yang dulunya kan cuma 30-an kalau nggak salah bang. Iya jadi 500.000. Baik banget ya, jadi diborong aja gitu. Bener kan. Jadi kan lucu, harusnya kan harus bisa nangani gitu. Ketika berbicara soal masker kosong gitu kan, di daerah-daerah kan banyak konveksi yang kecil gitu kan, yang kecil. Apa salahnya sih istilahnya bagi gitu kan? Betul. Iya. Nih ada uang anggaran segini, nih lu bikin, Diberdayakan, ya, bikin masker. nih lu bikin masker nih. Artinya kan tetap ekonomi jalan gitu. Dia tetap di rumah gitu kan, stay, nggak ngomong-ngomong di medsos apa gitu. Bener kan salahnya gitu. Nah nih bang, kan mengenai kebijakan nih bang, kita ngobrolin kebijakan lagi. Nah ada nggak sih bang menurut abang sendiri satu aja kebijakan yang mungkin menurut abang cukup tidak relevan bagi masyarakat gitu? Apa ya? Nah waktu dulu ini bang yang waktu kontroversi, lebih kontroversi kalau menurut ini ya bang, kalau menurut aku sendiri kayak di DKI Jakarta kan waktu itu ojol atau ojek online gak bisa gak diperbolehkan untuk menarik penumpang manusia gitu ya. tapi lebih ke barang, kan itu sangat lucu sekali gitu ya bang kebijakan itu. Ya sebenarnya gini ya, ya mungkin sebenarnya lucu juga gitu ya. Tapi kan kebijakan itu sebenarnya cuman menggenjot untuk supaya menarik perhatian, disebut ya itulah bisa gitu kan. Ya netizen ini kan bisa banyak yang seperti itu. Nah, tapi yang jelas saat ini gitu, untuk saat ini ya tingkat kesembuhan sudah naik gitu kan. Terus di saat kasus positif naik ya seharusnya berimbang dengan kesembuhan gitu. Nah mudah-mudahan gitu untuk kebijakan yang relevan ini, seperti jangan sampai gitu istilahnya terdampak pada infrastruktur kita gitu. Jadi kebijakan ini anggaran sekian untuk kesehatan gitu, janganlah rekopusing lah istilahnya, rekopusing gitu kan banyak di khususnya kota Tasik itu kan rekopusingnya kan terlalu besar gitu, dan itu tidak relevan dengan hasil kajian soal kasus COVID-19 gitu. Nah itu kan artinya kan ketika anggaran mah iya gitu kan, rekopusing gitu kan, tiap pembangunan di rekopusing fokuskan ke menangani pandemi ini ya gitu kan. Tapi kan kasus mah tetap tambah gitu kan. Nah itu kan artinya kan kurang ketegasan gitu. Ketegasan. Nah yang sangat dibutuhkan yang sangat dibutuhkan saat ini sebenarnya ketegasan. Jangan berbicara soal lah mana masalah, iya masalah gitu kan. Janganlah, karena sudah 1 tahun nih gitu kan. Ya masa mau gini aja ya, anniversary. Iya bener kan. Harusnya kan tegas gitu. Ketika udah tutup udah. Jangan lihat si A atau si B ini gitu kan. Kalau kita kan banyak bela-belanya gitu. Wah ini kan. Mungkin gitu. mau cari perhatian kali. Bisa. Mengenai ini juga nih bang, kan suka ada data-data dari pemerintah gitu ya, kayak waktu awal-awal tuh ada data konfirmasi positif COVID-19-nya hari ini naik berapa gitu, kesembuhannya berapa. Nah selama abang liputan nih, gimana sikap pemerintah tersebut terhadap pers gitu, insan pers gitu? Apakah ada nggak penekanan atau misalnya mempersulit kah gitu? Iya, khususnya dalam mengakses Data, seperti gitu. data seperti itu. Nah sebenarnya untuk mengakses data kasus COVID itu ya sebenarnya disebut kemarin tidak transparan. Tidak transparannya karena sebenarnya kita itu kan kesulitan dengan undang-undang kesehatan sebenarnya. Undang-undang kesehatan tentang ketika masyarakat terpapar COVID-19 gitu kan.
itu tidak harus dicantumkan dengan nama dan alamat gitu ya, dengan alamat. Kita kan serba salah. Serba salah ketika kita memberitakan. Sebenarnya ada bagusnya undang-undang itu. Cuman kita sangat dirugikan. Kenapa? Karena itu kan untuk informasi masyarakat. Jadi mengingatkan masyarakat di daerah itu ada gitu. Bukan menyudutkan ya, menyudutkan satu orang masyarakat, bukan, tapi memberitahukan bahwa di sini ada dengan kasus berapa orang gitu. Kalau kita gitu ya, jadi kan kita bisa mengantisipasinya gitu. Gitu. Nah, ada nggak sih Bang kan tips dan triknya gitu ketika liputan di tengah pandemi ala Bang Adeng gitu? Nah, sebenarnya trik saya bukan trik lah, istilahnya. Standar saya itu sebenarnya memakai masker, terus cuci tangan, terus pertama kesatu sebenarnya sih selalu bahagia sebenarnya. Gitu. Liputan harus bahagia ya Bang ya seharusnya. Benar. Jadi itulah jangan parno dalam keadaan seperti ini sebenarnya. Karena kalau kita parno dalam keadaan ini ya kita ditinggalin gitu. Kita ditinggalin. Iya. Ya ada bagusnya ketika pemerintah 3M ya? Iya, 3M itu kan. Bener gitu. Ya, saya coba gitu kan. Coba emang sampai setahun sampai sekarang saya istilahnya sering berkomunikasi. Kan wartawan mah kan sering istilahnya setiap harinya itu menemukan hal baru ataupun orang-orang baru. Berinteraksi. Gitu. Bahkan yang kemarin ke Kota Tasik meresmikan laboratorium PCR itu. Iya. Nah, lucu juga. Gimana Sebenarnya saya tuh kan dikasih protokol kesehatan, dikasih sama si petugasnya. Karena ya mungkin karena parno atau gimana gitu ya. Karena parno mungkin si ibunya. Jadi pada waktu itu labnya itu kan sudah diaktifkan dan sudah menangani yang positif. Gitu. Nah, saya pakai kacamata Google dan sebagainya gitu. Pas masuk ke lab, ternyata si sarung tangan nggak dipakai. Jadi panik. Iya. Jadi paniknya itu ketika sudah selesai. Oh iya benar. Iya. Jadi saya gimana? Ini tato kemana gitu kan? Lupa saya. Sampai keinget sampai saya pulang nggak ya gitu. Terus gimana tuh Bang? Nah akhirnya kan hand sanitizer kan selalu dibawa. Saya semprot semua. Kamera disemprot ya, semua pokoknya disemprot aja. Iya. Pas disemprot langsung pulang langsung mandi, tapi nggak ceritain ke keluarga gitu. Iya. Mungkin mereka takut panik juga ya. Iya. Nah, dan kan kalau perusahaan saya perusahaan kantor berita Antara kan diwajibkan untuk rapid test sebulan sekali. Oh, itu udah agenda rutin. Pas kebetulan dua hari menjelang itu merasa hati itu udah panik pasti gimana ini ikut apa enggak gitu kan. Mau bolos aja Bang. Ikut enggak, akhirnya ikutlah. Ikut ya. pas ini alhamdulillah hasilnya gitu. Alhamdulillah. Negatif maksudnya. Iya, negatif alhamdulillah. Nah, itulah di situ udah berarti harus bahagia sebenarnya. Bahagia. Boleh terbebani ya Bang. Iya, benar. Boleh panik. Ada lagi nggak Bang selain itu? Terus inilah kayak motret pemakaman. Iya, gimana Bang? Jadi takut gak Bang kesana? Sebenarnya takut. Oh gitu. Takut ya awalnya sih nggak berani. Dan kantor pun nggak menyetujui. Oh, oke. Iya. Karena saya punya rasa tanggung jawab lah. Ingin mengabarkan ke Kota Tasik. Seperti apa sih sesi pemakaman gitu kan. Waktu itu di mana Bang? Waktu di Taman Sari. Oh, di Taman Sari. Taman Sari kan itu udah. Nah, di situ. Iya. Saya sebelum motret itu kan cari referensi dulu. Oh, gitu.
Jadi tanya-tanya ke teman-teman yang di Ya, Jakarta sudah, yang gitu sudah ya. pernah nangani. Sebenarnya sebelum pandemi itu juga saya udah pernah sih motret flu burung. Waktu zaman 2000 berapa ya? 2000. Oh iya, pernah booming juga. Nah, Pernah itu kan booming juga. flu burung. Iya, iya. Flu burung kan luar biasa juga kan, Iya. sampai matiin ayam kan Iya, semua bener. habis gitu. Nah, ya aku pikir nanya ke senior kan, Iya. ini bener nggak sih kasusnya, kasus COVID-19 ini bener nggak seperti flu burung? Oh beda ininya katanya. Oh akhirnya nanya lah gimana prosedur cara motret Jadi pemakaman. Pemakaman. Akhirnya adalah, jadi kita selalu pakai hemzat gitu ya kayak gitu, terus udah gitu pakai kacamata Google, Iya. terus motret dari kejauhan. Iya. Dari kejauhan. Aku sih bukan istilahnya sebelum pandemi kan biasanya nimbrung sama teman-teman teman-teman nongkrong wartawan, gitu, ya Bang, ya. nongkrong gitu kan. Pas di pemakaman pun enggak. Jadi kayak sombong gitu. Kayak sombong. Saya ayam ke HP, Bang. Ya, kayak gitu. Ya punten lah istilahnya kan. Punten ya motret dari situ. Nah, dari situ kan aku kadang si kamera biasanya langsung disemprot-semprot. Oh, gitu. Semprot. Itu paling juga ya ngeri itu di saat di saat kita masuk ke rumah sakit sebenarnya. Iya. Kejadian rumah sakit tuh disebut mengerikan lah bagiku itu liputan ketika liputan masuk ke rumah sakit itu mengerikan gitu. Kenapa, Bang? Tak tertular. Jadi bukan melihat COVID-19-nya gitu ya, Iya. tapi kasus wabah penyakit COVID-19 di sana banyak mungkin lah. Karena ya ada tempat isolasi dan sebagainya, terus banyak orang yang sakit dan imunnya kurang lemah lah, istilah lemah gitu. Itu kan yang sangat dikhawatirkan. Nah, paling anti di saat pandemi ini aku motret di rumah sakit gitu. Kalau untuk demo ya bisa lah ditangani gitu, aksi-aksi dan sebagainya ditangani gitu. Nah itu. Terus kayak motret liputan rilis. Rilis pas pertama kali kan waktu zaman wali kotanya Pak Budi gitu ya. Betul. Pak Budi kan Iya. dia ngerilis yang kasus pertama gitu Iya. kan. Kita sempat dibully. Gimana, Bang? Kita sempat dibully, teman-teman media tuh sempat dibully. Dibully gimana, Bang? Kenapa? Kita sama pemerintahnya dibully. Logo ini kan sudah masuk pandemi. Kenapa masih berkerumun gitu? Suka dilema Iya. sih, dilema. Sebenarnya kita di posisi salah sebenarnya. Kenapa salah? Karena ya namanya juga wartawan pasti punya beda-beda tiap karakter lah. Iya. Tiap karakter tuh beda, ada emosinya, pengen dekat lah tuh Iya, segala pengen macam. dapat yang bagus lah ya, Iya, Bang. iya. Itu udah dari situ kan. Nah, akhirnya kan kita coba memahami dan diskusi ke teman-teman bahwa emang kita salah. Udah kita jangan sampai melawan ke netizen karena posisi kita salah. Posisi salah, tapi yang lebih salahnya dari pemerintah daerah mengajak. Mengajak. Itu. Ayo Iya, ayo ada rilis gitu kan. Iya. Harusnya kan kalau di Jakarta dan sekitarnya gitu kan. Itu sudah memakai tidak ada konvensi pers. Jadi gimana, Bang? Jadi press release kirim ke WA atau ke email gitu. Sudah gitu. Pengambilan fotonya gimana, Bang, kalau kayak gitu? Nah, biasa Ini dikoordinasikan apa gimana gitu, Bang? kalau untuk foto Iya, biasanya iya. dari humas iya, iya. dikasih. Cuman kan tetap Kurang dapat gitu, Bang. kurang dapat ya. Iya. Kalau untuk saya saya pribadi sebenarnya jarang pernah ngambil foto dari humas. Oh iya. Dari humas, dari Iya. pemerintahan. Kenapa? Karena ya Karena Abang punya gaya sendiri ya. nah itu. Terus kan karena standar kantor tidak memperbolehkan gitu Gak kan. boleh dari yang lain gitu ya, Bang ya. Gitu. Kecuali mungkin media-media lain ya mungkin ya. Iya, Kalau iya. kita berbicara soal kasus Covid, Iya. ya kita harus eksekusi gambarnya di Iya. kasus yang tepat itu gitu. Sudut pandang sendiri Nah, juga. gitu. Betul. Ya itu mungkin.
Nah, ada nggak sih Bang, ada liputan yang paling favorit menurut Bang Ade sendiri? Selama pandemi. Ya, betul. Satu tahun terakhir berarti. Iya, 2020, 2021. Liputan favorit tuh sebenarnya Atau mengesankan lah bagi Abang sendiri gitu. mengesankan sebenarnya Cipta Kerja mengesankan. Antara apa tuh Bang? Punya cerita apa gitu Bang? Kenapa? Jadi inilah di saat COVID-19 hadir di Indonesia, Iya. aktivis mahasiswa ataupun Iya. pergerakan itu serasa dikekang gitu, dikekang. Ya bukan berarti harus tidak ada aksi gitu. Iya. Tapi kan menyampaikan aspirasi masyarakat yang melalui aksi mungkin dari gerakan mahasiswa itu. Iya. Nah, yang sangat ya terkesan itu ketika Kota Tasik gitu, ketika isu nasional ini. Iya. Jakarta kan tahu sendiri, Jakarta ketika di Tasik, wah itu habis-habisan gitu kan tiap hari kan. Hampir tiap hari ada. Iya, aku pun gitu ke kantor pun sampai bilang, gila nih Deng, ini di Kota Tasik tiap hari ya. Ya mau gimana lagi Mas, emang faktanya seperti ini gitu kan. Jadi itulah ya tiap ininya ada gitu. Jadi nggak harus setiap harinya disuguhkan dengan informasi tentang COVID-19 gitu. Ada selingan gitu. Iya, ada selingan lah istilahnya. Bosen Bang, terus tiap hari tuh COVID lagi di mana-mana, di TV, di HP, udah serba COVID itu. Bener, karena kan kenapa semua berita-beritanya tentang COVID ya. Kita harus memberitakan fakta yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Gitu. Cuman kan kita harus bisa mengolah itu gitu. Iya sih ya Teh. Apa ya, liputan aksi tuh jadi soal dilema gitu di masa pandemi gitu ya. Soalnya kan kita tuh ya kalau bisa menghindari kerumunan, tapi ya gimana, kerumunan itu sumber informasi. Benar. Gitu ya. Golden momennya ya, betul ya. Nah Bang, kembali lagi nih kayak kan pemerintah tuh suka kayak mengadakan iklan layanan masyarakat atau misalnya ngasih informasi dan edukasi gitu bagi masyarakat. Nah menurut Abang itu cukup gak sih yang pemerintah lakukan? Sebenarnya iklan layanan edukasi sebenarnya emang bagus gitu ya. Cuman kan yang kita rasakan belum ya istilahnya di kota dirasakan. Tapi ya itu tadi di desa terpencil tidak merasakan gitu informasi ini gitu kan. Ya tidak ada salahnya gitu ketika informasi itu hadir. Kan di situ ada tingkat-tingkat kecamatan ataupun desa. Nah itulah yang harus terus digencar gitu, mengedukasi bahayanya COVID-19 gitu, seperti apa. Nah itu. Dan bahkan yang paling lucu ya sampai daerah yang nggak tahu ya Bang ya. Iya benar. Lucu kan, jadi ketika satu daerah berbicara, wah cenah saya mah sudah tidak percaya dengan COVID gitu. Padahal itu nyata ya Bang. Benar ya. Terus yang lucunya kan lah nggak usah pakai masker, sudah ada bulu hidung gitu kan. Bisa menyelat. Iya kan, sampai ada ngomong gitu kan waktu liputan aku di desa terpencil kan sampai bilang gitu, wah saya kan kudu pakai masker gitu kan. Ada Abang ketawa aja. Iya saya. Terus kan soal vaksin gitu kan. Oh iya, sekarang vaksin Bang. Nah saat ini kan sebenarnya tenaga medis sudah pertama. Sebenarnya saya yang saat ini dianjurkan oleh pemerintah itu wartawan. Oh iya betul. Wartawan tuh ketiga kalau salah. 3. Tapi udah Bang. Belum sih, belum. Karena kenapa ya mau tidak mau kita harus divaksin gitu. Iya betul. Bukan ya kan banyak hoax yang beredar bahwa inilah. Iya banyak banget Bang, bikin takut juga Bang. Apalagi kan kalau saya orang tua kan udah tahu ya Bang tentang adanya vaksin dan hoax-hoaxnya bisa dilihat di WhatsApp kan biasanya orang tua tuh kayak kayak langsung percaya dan kayak gak mau gitu Bang ketika ada vaksin. Termasuk orang tua juga kayak percaya aja mau hoax. Jadi pernah waktu kemarin kan aku
liputan banjir tuh di yang Ciawi Iya. banjir kan. Waktu itu aku motret orang yang lagi mancing, yang lagi ngejaring, ngejaring. Pas banjir apa mancing Bang? Iya, ngejaring, iya serius ngejaring. Gitu kan. Lucu banget. Kan segini ya. Iya. Motret. Pas motret. Si bapak-bapaknya nanya ke aku, Kang, vaksin teh sieun cenah. Bohong cenah kan. Saya pikir kenapa Pak? Kan saya nanya balik, kenapa Pak bohong? Ya bohong lah, itu beredar di WhatsApp. Sampai ada yang ke rumah sakit dari kan. Nah, pada waktu itu kan si vaksinnya itu belum datang di Indonesia. Iya, masih gembar-gembor ya. Iya kan? Wah, nggak mau lah saya. Nah, saya kan bilang gini, Pak. Bapak pernah nggak menyaring informasi itu? Enggak kan? Gini lah Pak, sekarang secara logika lah, secara kita berpikir dengan akal sehat lah. Di Indonesia itu belum vaksin itu belum didatangkan di Indonesia. Sekarang beredarlah video yang santri banyak yang keracunan lah, istilah dilarikan ke rumah sakit akibat vaksin mana gitu kan. Belum datang ada beritanya. Nah itulah jadi pentingnya suatu informasi yang harus kita saring tuh ya itu. Jadi jangan kita mudah percaya gitu kan dengan sekarang kan 1 detik pun sudah bisa beredar kemana-mana gitu kan. Betul Bang. 1 klik aja udah. Nah iya. Nah itulah yang ayolah masyarakat kita menyerap informasi itu harus kita cross check dulu terlebih dahulu. Jadi kan sebenarnya literasi masyarakat di kita itu sebenarnya kurang. Iya, literasi baca kita itu sebenarnya kurang. Kenapa kurang? Karena banyaklah itu beredar hoax seperti itu. Nah itu kan banyak rata-rata kalau orang tua lah misalkan, iya kan, lihat judul ya, lihat judul gitu kan, belum lihat tayangan redaksinya tanggal berapa tuh. Iya, kan, padahal kan digoreng lagi sama orang yang gak bertanggung jawab. Nah iya itulah gitu. Salah satunya ya itulah makanya kan kurangnya informasi yang didapat sepenuhnya ke masyarakat. Belum utuh lah informasi itu baru ditanggap oleh masyarakat gitu. Cukup ya Bang, informasi dan edukasi yang dilakukan pemerintah itu. Iya. Jadi harus saring sebelum sharing. Benar, itu kata-kata itu yang kata-kata itu tuh. Saring sebelum sharing. Nah, yang terakhir ya Dio ya. Iya, terakhir nih. Ceritain dong Bang, bagaimana Bang Adeng ini kan sebagai wartawan berkontribusi untuk publik di tengah pandemi ini. Ya saat ini ya saya sendiri sebenarnya dituntut untuk selalu mengabarkan dan memberikan informasi yang sesuai fakta gitu, karena itu sudah bagian dari profesi kami gitu lah istilahnya. Cuman yang sangat saya pribadi diharapkan sebenarnya kita jangan terpaku pada satu persoalan COVID ada, konspirasi ada dan sebagainya gitu, terus berbicara vaksin sebenarnya. Nah itulah yang sebenarnya kita harus belajar dalam keadaan situasi pandemi ini. Saya pernah baca pada waktu itu kemarin soal Kemendikti mengatakan bahwa penelitian di kita itu sangat minim. Kalau nggak salah di angka 5.000 berapa gitu. Sedangkan Singapura, Thailand sudah mencapai 12.000 mahasiswa yang sudah meneliti. Penelitian lah. Aduh, banyak jomblang banget ya mereka 12.000. Nah, artinya kan yuk kita manfaatkan waktu ya semacam WPH lah. WPH atau dan sebagainya. Kalau beralasan takut terhadap COVID-19, kita harus pakai protokol kesehatan. Apa salahnya gitu kan? Nah, tapi yang saya harapkan itu baik pelajar, mahasiswa, dosen dan sebagainya. Yuk kita kaji dan teliti ini bersama-sama. Jadi jangan
menilai permasalahan ini hanya dilontarkan di media sosial gitu. Iya. Tapi Cuman tidak bertweet-tweet aja tanpa pembuktian ya Bang ya. Iya, tapi harus ada penelitian yang ilmiah gitu, kajian-kajian yang ilmiah tentang gimana anak depresi tidak belajar. Tidak ada kajian itu kan. Iya. Diam di rumah kan tidak ada kan. Iya. Harusnya kan jangan terfokus satu permasalahan tidak terhadap kasus ini gitu, kasus Covid, jangan. Jadi ada dampak-dampak yang harus kita kaji gitu atau teliti secara ilmiah. Baik ya, saya harap ya teman-teman mahasiswa ataupun para dosen ataupun ilmuwan gitu untuk mengkaji bareng dampak dan perubahan perilaku yang saat pandemi ini gitu. Jadi apa ya, khususnya gitu ya, peran pers di kala pandemi ini juga sangat krusial gitu ya, apalagi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat gitu ya. Pokoknya semangat terus untuk insan pers, untuk kawan-kawan pers dalam mengerjakan kerja-kerja jurnalistiknya gitu ya. Oke. Mau berterima kasih buat Bang Adeng yang udah nemenin ngobrol di sesi kita kali ini, dan terima kasih juga buat teman-teman pendengar setia podcast Dialog Gemercik. Oke, sekian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk follow IG Gemercik Media, Twitternya juga, dan Spotify Gemercik Media. Betul. Subscribe YouTube Gemercik Media, dan jangan lupa download Gemercik Media mobile apps. Oke, terapkan terus protokol kesehatan ya guys. Dadah, terima kasih. Dadah.